Nama saya Basofi Yahya, NPM 19160020 dari kelas PGSD 4A. Saya akan menjelaskan materi yang saya pahami mengenai multimedia pembelajaran bab 1 sampai 3. Bab 1, media pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu penyampaian pesan dari pemberi pesan kepada penerima pesan. Kata media berasal dari bahasa Latin medium yang berarti perantara atau pengantar media. Pembelajaran merupakan suatu proses belajar yang disampaikan dari sumber pesan kepada penerima pesan menggunakan alat ataupun media. Fungsi dari media yaitu dalam proses pembelajaran dapat menyaksikan benda atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau menggunakan film ataupun video, lalu memperoleh gambaran yang jelas tentang suatu hal. Dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita ketahui atau belum ketahui sebelumnya, lalu mempermudah pembelajaran. Manfaat dan fungsi media sendiri akan lebih menarik dan lebih jelas maknanya pembelajaran dan lebih inovatif dan bervariasi, lalu memperjelas penyajian dan mengatasi keterbatasan ruang dan waktu serta daya indera. Pengklasifikasian media dapat digolongkan berdasarkan pengalaman langsung, pengalaman tiruan, pengalaman dari kata-kata, ataupun peranan media pembelajaran. Dalam proses media difungsikan sebagai sarana mempermudah mencapai tujuan pembelajaran. Media sendiri sebagai salah satu sumber belajar dapat menyalurkan pesan dari pembantu mengatasi hambatan proses komunikasi. Bab 2 yaitu konsep dasar multimedia pembelajaran. Bagian A itu ada pengertian multimedia. Definisi multimedia terbagi menjadi dua, yaitu definisi sebelum tahun 1980. Multimedia diartikan sebagai kumpulan dari berbagai peralatan media yang berbeda digunakan untuk presentasi saat penyajian materi pelajaran. Setelah tahun 1980, media didefinisikan sebagai penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, ataupun animasi. Definisi ini lebih menekankan pada multimedia sebagai sistem komunikasi interaktif yang menyajikan dan menyimpan serta mengakses kembali informasi atau teks, grafik, atau suara dan video menggunakan media sosial. Media penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran ini dimaksudkan agar siswa termotivasi untuk belajar dan menimbulkan rasa tarik dalam proses belajar dan menghasilkan hasil yang maksimal dalam pembelajaran. Jika belum tercapai, maka akan dilaksanakan atau diadakan remedial. Lalu, jika memenuhi syarat, akan dilanjutkan untuk materi selanjutnya. Alasan pembelajaran penggunaan media pembelajaran yaitu perlunya perhatian atau atensi dalam aspek yang terpenting, sehingga hal ini memungkinkan untuk menerima informasi secara maksimal sehingga dapat dipahami. Selain itu, penggunaan multimedia pembelajaran bersifat menarik, efisien, dan integratif dengan materi-materi lain. B. Prinsip multimedia. Tantangan agar ketiga siswa belajar melalui multimedia pembelajaran dapat mengurangi aktivitas, pengelola aktivitas, dan meningkatkan aktivitas. Prinsip multimedia yaitu jika materi yang disajikan dengan gambar dan kata daripada hanya kata akan lebih efektif dan menarik. Komponen multimedia menurut Green and Brown yaitu mengungkapkan beberapa komponen yang digunakan dalam menyajikan multimedia. Ada berbasis kertas, contohnya buku, majalah, dan brosur. Berbasis cahaya, yaitu contohnya slideshow atau transparansi. Berbasis suara, misalnya LCD, player CD, dan recorder atau voice note.
Lalu berbasis gambar, bergerak, misalnya itu televisi atau video dan film. Berbasis digital, yaitu contohnya komputer ataupun laptop. Bab 3. Cara pengembangan multimedia pembelajaran. Proses pembelajaran berbantu multimedia. Menggunakan multimedia dalam sistem belajar dapat memungkinkan peserta didik untuk berpikir kritis, menjadi pemecah masalah, dan lebih cenderung untuk mencari informasi dan termotivasi dalam belajar. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pengetahuan dasar multimedia. Tahap dan prosedur pengembangan. Menurut Stopo, pengembangan multimedia dilakukan berdasarkan 6 tahap, yaitu konsep, desain atau perencanaan, pengumpulan materi, pembuatan, testing, dan distribusi. Tahap konsep. Tahap konsep adalah tahap untuk menentukan tujuan dan siapa pengguna program. Lalu kedua, desain atau perencanaan, yaitu tahap pembuatan spesifikasi mengenai arsitek, program, gaya, tampilan, dan kebutuhan. Materi pengumpulan, yaitu pengumpulan materi dapat dilakukan untuk menggunakan tahap assembly. Pembuatan yaitu cara pembuatan menggunakan objek atau bahan multimedia. Testing yaitu multimedia yang sudah dibuat harus dites dan dilakukan pengujian oleh pembuat atau lingkungan pengguna. Lalu yang terakhir itu ada distribusi, yaitu merupakan tahap di mana aplikasi disimpan dalam suatu media penyimpanan. Model pengembangan multimedia pembelajaran interaktif, yaitu proses mengembangkan multimedia pembelajaran diawali dengan menganalisis permasalahan yang dialami saat kegiatan pembelajaran di sekolah. Setelah tahap analisis, dilanjutkan ke tahap desain, pengembangan, dan penerapan, serta evaluasi. Pengaruh penggunaan multimedia pembelajaran terdapat termotivasi siswa dapat dilihat dari hasil penilaian dan motivasi siswa. Suasana pembelajaran yang menyenangkan serta menggunakan multimedia pembelajaran. Lalu siswa lebih aktif, bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan. Pembelajaran menjadi lebih efektif. Multimedia pembelajaran interaktif juga dapat digunakan siswa untuk mengulang materi pembelajaran di rumah. Sehingga pelajaran yang diterima oleh siswa ataupun yang diberikan oleh guru dapat secara maksimal dan secara spesifik diterima dan dipahami oleh siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sehingga menghasilkan evaluasi yang maksimal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya meminta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.